Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ania Smiati. Saya dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dengan NIM 2253116. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari MIT Masail Fiqh Kontemporer yang diampu oleh Bapak Sidik Aulia SHIMHI. Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua bentuk, yaitu pria dan wanita, dengan Adam dan Hawa sebagai cikal bakalnya. Fenomena transseksual yang diikuti dengan tindakan operasi merubah kelamin sebenarnya mempunyai implikasi yang akan menyentuh banyak aspek. Masalah ini merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun dengan ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Selain faktor bawaan sejak lahir, fenomena ini juga disebabkan oleh faktor lingkungan, seperti pendidikan yang sewaktu kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dengan tingkah laku seperti perempuan, ataupun sebaliknya, perempuan berkembang dengan tingkah laku seperti anak laki-laki. Ekspresinya itu bisa dalam bentuk dandanan, make up, gaya, dan tingkah laku, bahkan sampai operasi pergantian kelamin. Fenomena operasi kelamin sudah lama terjadi, bahkan kalau dilihat dalam penjelasan Al-Quran, pada masa Nabi Hud di mana kaumnya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara melakukan kemaksiatan, yaitu hubungan sejenis. Ironisnya, di media sosial atau pertelevisian justru ikut menyemarakan dan mensosialisasikan perilaku kebencian tersebut di berbagai program acara talk show, parodi maupun humor. Hal itu akan turut andil memberikan legitimasi terhadap figur yang dapat ditiru masyarakat untuk mempermainkan jenis kelamin atau bahkan perubahan orientasi dan kelainan seksual. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang apa itu sih operasi kelamin. Nah, operasi penyesuaian atau penyempurnaan alat kelamin adalah operasi yang dilakukan oleh para dokter terhadap seseorang yang mempunyai alat kelamin yang kurang sempurna atau seseorang yang mempunyai dua alat kelamin sekaligus. Nah, operasi ini dilakukan untuk menyempurnakan salah satu dari dua kelamin yang dominan, bukan untuk mengubah alat kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, akan tetapi untuk menyesuaikan organ kelamin luar dengan organ kelamin bagian dalam, testis maupun ovarium. Nah, sedangkan operasi pengubahan atau pergantian alat kelamin adalah operasi yang dilakukan oleh para dokter terhadap seseorang yang mempunyai alat kelamin yang sempurna tetapi ia membenci alat kelamin yang dimilikinya. Operasi ini dilakukan untuk mengubah alat kelamin yang salah satu menjadi alat kelamin yang lain, yaitu mengubah dari alat kelamin laki-laki menjadi alat kelamin perempuan atau sebaliknya. Nah, dalam hukum Islam, operasi penyesuaian atau penyempurnaan alat kelamin adalah boleh atau mubah, karena operasi ini untuk mempertegas dan memperjelas alat kelamin yang sudah ada tetapi kurang sempurna dengan mengoperasi organ kelamin luar agar sesuai dengan organ kelamin bagian dalam. Sedangkan hukum operasi atau pengubahan penggantian alat kelamin adalah haram karena operasi ini mengakibatkan organ kelamin luar tidak sesuai dengan organ kelamin dalam dan termasuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peranan dokter dan medis dalam operasi pergantian kelamin ini dalam status hukumnya sesuai dengan kondisi alat kelamin yang dioperasinya. Jika haram, maka ia ikut berdosa karena ia termasuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Dan apabila dia mengoperasi kelaminnya sesuai dengan syariat Islam dan bahkan dianjurkan, maka ia mendapat pahala dan terpuji karena termasuk anjuran bekerja sama dengan ketakwaan dan kebajikan. Misal dia mempunyai alat kelamin ganda, tetapi dia ini seorang laki-laki. Nah, dia ingin membuang alat kelamin ganda itu yang bersifat perempuan itu dia buang, maka itu diperbolehkan. Jika ia misal dia laki-laki terus ingin mengubah ke perempuan itu alat kelaminnya, nah itu yang tidak diperbolehkan atau diharamkan.
Menurut pendapat MUI Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional 2 tahun 1980 memutuskan fatwa bahwa yang pertama yaitu jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram karena bertentangan dengan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwa syara. Al-Quran yang dimaksud adalah yang artinya mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Kemudian yang kedua, orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah. Kemudian yang ketiga yaitu seseorang banci yang laki-lakinya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya, hukumnya itu boleh. Karena dalam Islam itu dianjurkan untuk memperjelas jenis kelaminnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.